Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kita memuji Allah sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur Allah akan tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kita terima. Badan kita disehatkan, fikiran kita dijernihkan, hati kita disucikan, dada kita dilapangkan. Yang lebih berharga lagi, iman kita ditambahkan, keyakinan kita diteguhkan, dan mudah-mudahan kita diberikan ma'rifah. Karena dengan ma'rifah, kita akan lebih istiqamah di dalam ketaatan dan di atas jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan keberuntungan di dunia ini dan di akhirat nanti. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sebagai menjalankan perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi, kerana Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah sahaja, malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Maka sepatutnya kita pun juga hendaknya bersalawat kepada Nabi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Dua perintah Allah beriringan. Bersalawatlah kepada Nabi, yaitu dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Nabi dengan ucapan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian tidak lupa kita mulakan majlis ilmu kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis kita ini diberkahi oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan pula kesempatan untuk dapat mengamalkannya. Allahumma akhlisna fi kulli amal. Ya Allah, berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan. La haula wa la quwata illa bika ya arhamar rahimin. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulakan majlis ilmu kita ini, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Tuan Haji Abdul Rahman sekeluarga yang telah berusaha menyelenggarakan majlis ilmu ini. Alhamdulillah kita semua mendapatkan manfaatnya. Kami dapat bersambung kembali silaturahim dengan tuan-tuan, puan-puan, kaum muslimin dan muslimat di sini. Ada di antara jemaah kita ini yang sudah 20 tahun lebih tak jumpa. Nah, ini pada pagi ini alhamdulillah bertemu kembali. Ada Tuan Haji Yaakob dari Taman Melawati. Dah lama kami tak jumpa. Dan awal-awal kajian kita di Kuala Lumpur ni di Taman Melawati, di Surau Muafakah. Beliau ni daripada Surau Muafakah, dekat Zoo Negara sana. Alhamdulillah dengan majlis ilmu ini kita dapat bersilaturahim. Dan ini adalah yang selalu diserukan oleh Rasulullah untuk terus kita usahakan. Man sarrahu ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi
falyasil rahimah. Siapa yang ingin rezekinya dilapangkan dan siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, maka hendaklah ia menghubungkan silaturahim. Alhamdulillah silaturahim sudah terhubung, tinggal lagi menguatkannya. Dan salah satu usaha dalam menguatkan silaturahim ini adalah majlis ilmu ini. Maka kita lebih terasa dekat lagi. Apalagi yang sudah kemana-mana, dari hotel ke hotel, dari negeri ke negeri, bukan negeri lagi, negara ke negara. Ada yang dah sampai ke Chiang Mai, mengaji sampai ke Thailand. Jadi alhamdulillah lah, sudah berapa lama ya? Kalau dengan Tuan Haji Rahman ni sejak tahun 95 agak. 95, 96 lah. Ketika anak-anak beliau masih kecil-kecil. Yang ambil gambar tadi masih kecil pada masa itu. Tapi sekarang dah besar. Dan beliau pun dah menantu, dah bercucu. Saya pun masa itu masih bujang pula lagi. Sekarang pun saya dah bercucu pula. Jadi alhamdulillah silaturahim kita berpanjangan. Dan mudah-mudahan kita bertemu dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang baik-baik di dunia ini. Nanti insyaAllah akan dikumpulkan semula di dalam syurga dengan sahabat-sahabat kita. Sebagaimana kita dikumpulkan kerana keimanan kita kepada Allah, maka mudah-mudahan kerana keimanan itu pula kita berkumpul semula di dalam syurga nantinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian juga di pagi yang mulia ini tak lupa kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang di jalan Allah mewakili kita. Sebenarnya kita mesti ikut serta sekali. Tapi mungkin mereka yang berada di front berhadapan dengan musuh sepanjang zaman. Daripada masa Rasulullah dahulu lagi. Hingga sekarang sampai hari kiamat nanti. Bahkan ada hadis Rasulullah bahwasanya mereka ini terus bermusuhan hingga pada masa Imam Mahdi nanti. Ketika Nabi Isa diturunkan. Dan mereka akan lari bertempiaran sampai ke belakang batu dan pokok. Dan batu dan pokok itu pun akan bercakap nanti. Karena keburukan dan perbuatan mereka yang sangat tercela. Seperti yang kita saksikan dalam beberapa hari belakangan ini, khasnya semenjak 7 Oktober yang lepas sampai hari ini, satu hospital dibom. Budak-budak, orang-orang sakit, orang-orang yang sedang berobat, wanita-wanita, orang yang sudah tua, dan hampir 1000 lebih mati syahid seketika. Nah, ini adalah jenayah perang agaknya pada masa sekarang ini. Tetapi sepertinya dunia senyap saja. Maka tak ada senjata yang lebih berharga lagi kecuali kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak tidur. Allah tidak didatangi oleh kantuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. La ta'khudhuhu sinah. Allah tidak didatangi oleh kantuk wala naum. Tidak juga tidur, karena itu adalah sifat kekurangan, yaitu hanya ada pada makhluk. Sementara Allah memiliki sifat kesempurnaan. Allah pasti akan membalas apa yang mereka telah perbuat terhadap kaum muslimin, saudara-saudara kita di Gaza sana, di Palestin. Mudah-mudahan Allah memberikan pembalasan ke atas mereka itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tajuk kita untuk 2 hari kita bertemu ini adalah berkaitan dengan tauhid, yaitu akidah. Sebenarnya tajuk ini umum sekali. Kemudian kita khaskan. Dan kita berharap dengan mengkhaskan tajuk ini, yaitu tajuk ma'rifah. Tajuk ma'rifah ini umum. Kemudian kita khaskan kepada rezeki. Maka mudah-mudahan jangan ketika kita mengkhaskannya kepada rezeki, kita hanya memahami ma'rifah ini berkaitan dengan rezeki saja. Tidak. Tetapi ma'rifah ini juga berkaitan dengan apa saja yang kita jalani dalam hidup. Dan rezeki ini pula jangan difahami bermakna harta benda saja.
makanan, minuman saja rezeki, tidak. Pasangan hidup, anak, cucu saja rezeki, bukan. Rezeki apa saja yang bermanfaat yang Allah berikan kepada kita, itu adalah rezeki. Tapi ada manfaat yang dinikmati oleh orang-orang kafir di dunia ini saja. Itu juga disebut rezeki. Tetapi yang kita masukkan adalah rezeki yang dinikmati oleh orang-orang beriman di dunia ini dan berterusan hingga ke akhirat nanti. Jadi ada rezeki-rezeki yang tak pernah putus. Sekarang kita dapat rezeki ketika kita masih hidup. Selepas meninggal dunia nanti, sebelum kiamat berlaku, kita di alam barzah, di dalam kubur. Dalam kubur ada rezeki lagi ke tidak? Ada. Maka dalam Al-Quran disebutkan, jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Sebenarnya mereka yang gugur sebagai syahid itu mereka hidup dan di sisi Allah mereka mendapat rezeki. Jadi orang yang mati syahid itu terus sentiasa mendapat rezeki di alam barzakh. Kemudian nanti ketika dibangkitkan dapat lagi rezeki. Ketika di mahsyar, ketika dihisab, dan rezeki yang sempurna yang bersifat sejati dan abadi, yaitu ketika dimasukkan ke dalam syurga, maka dapatlah limpahan rezeki yang tak terhingga. Nah, rezeki salah satu saja kata untuk memahami makna ma'rifah. Nah, inilah yang mau kita bahas insya-Allah dalam 5 sesi pertemuan. Dan pada hari ini 4 insya-Allah. Maka mudah-mudahan badan kita ini sehat, kemudian dapat mengikuti kajian ini, dan mudah-mudahan insya-Allah dapat pula dijadikan sebagai bekal, kerana kita ingin makrifah inilah bekal kita untuk memahami hidup yang sedang kita jalani ini dan hidup yang menanti kita nanti. Kerana makrifah ini membuat kita dari tidak tahu menjadi tahu. Itulah dia harganya makrifah. Kemudian dari tahu menjadi lebih tahu. Itulah gunanya makrifah. Dan lebih lagi daripada itu, makrifah ini sudah tahu, sudah lebih tahu, akan menambah keyakinan. Nah, keyakinan pula bertingkat-tingkat sampai kepada hakul yakin. Nah, jadi buah daripada pengetahuan, ilmu yang kita dapatkan, kemudian keyakinan, maka buahnya itu adalah makrifah. Maka dahulu siapa yang pernah ikut pengajian, mudah-mudahan masih ingat, ada 4 anak tangga makrifah. Pernah dengar tak dia? Pernah ikut? 4 anak tangga. Anak tangga yaitu jenjang. Jadi tak boleh terus sampai ke puncak macam tu saja melompat, enggak. Tapi kita naik satu-satu. Satu anak tangga. Anak tangga yang pertama mengenal Allah. Yang kedua, tak ada menyambung nampaknya dah. Mengenal Allah. Yang kedua, meyakini Allah. Yakin, mengenal, kemudian meyakini. Yang ketiga, mencintai Allah. Cinta. Cinta itu di atas yakin lagi. Ini makrifah. Ini adalah anak tangga makrifah. Jadi kajian kita ini sebenarnya adalah meluaskan lagi atau mendalamkan lagi 4 anak tangga makrifah. Mengenal Allah, meyakini. Mengenal dulu pengetahuan. Pengetahuan berbuah kepada keyakinan. Meyakini Allah. Selepas meyakini Allah, mencintai Allah. Puncaknya sekali, Kapten nampaknya lulus. Merindui Allah. Rindu. Karena buah daripada cinta itu rindu. Rindu kepada Allah.
Nah, apabila rindu kepada Allah, maka nanti akan berlimpahlah rezeki. Nanti kita akan coba menyampaikan 6 kisah dalam Al-Quran. Bagaimana ma'rifah Ibrahim alaihi salam. Sehingga tempat yang tak ada sama sekali rezeki, tak ada sama sekali rezeki. Air tak ada, tanaman tak ada, orang tak ada. Kemudian diletakkan istri dan anak ke situ. Sudah tahu cerita ini? Dah, tak payah cerita lagi. Itu adalah buah ma'rifah. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Sesungguhnya aku meninggalkan sebahagian dari ahli keluargaku, yaitu Siti Hajar dan Ismail, di padang pasir yang kering kontang, yang tak ada tanaman apa-apa. Di sisi rumahmu yang mulia. Perkataan di sisi rumahmu yang mulia itulah yang ma'rifah. Mengenal Allah. Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan. Nabi Ibrahim pergi kembali ke Palestina. Habis bekalan, tak ada air. Siti Hajar pergi mencari air antara Safa dan Marwah. Tak dapat air kerana pergi atas bukit Safa dan Marwah tu nak tengok ada kafilah lalu ke tidak. Kalau ada dikejar, nanti minta. Rupanya tak ada. Sampai 7 kali Safa Marwah, Safa Marwah. Lepas itu anak terbaring di tanah, di pasir. Anak kecil Ismail menghentakkan kakinya, kemudian terpancar air. Nah, air ini rezeki. Ada yang sangat bermanfaat dan paling diperlukan pada masa itu. Haus, dahaga. Maka yang diperlukan adalah air. Nah, itulah dia rezeki yang memberikan manfaat. Sehingga air tersebut menjadi berkumpul dan bertambah banyak dan tak pernah kering hingga sekarang ini. Mungkin dalam peti sejuk kita masih ada agaknya. Yang dibawa balik umroh selalu 5 liter, banyak yang bawa ke tanah air. Air Zam-Zam itu adalah rezeki, buah daripada ma'rifah. Nah, ini kajian yang akan kita bahas insya-Allah dalam pertemuan ini. Dan kita berharap bukan hanya berupa makanan minuman saja rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan pasangan hidup itu rezeki, buah daripada ma'rifah kita kepada Allah. Mudah-mudahan anak kita, cucu kita adalah rezeki, yaitu buah daripada ma'rifah kita kepada Allah. Jadi yang perlu kita terus usahakan itu adalah mendapatkan ma'rifah itu. Supaya setiap rezeki yang Allah bagi kepada kita, rezeki daripada sebab ma'rifah. Kerana ada rezeki juga dibagi kepada manusia bukan kerana ma'rifah. Kerana belas kasihan Allah saja. Allah bagi juga tidak makanan minuman kepada orang kafir. Allah bagi semua makhluk. Bahkan haiwan pun Allah bagi. Syaitan, jin, iblis dapat rezeki juga daripada Allah. Dapat. Tapi bukan daripada buah makrifah mereka kepada Allah. Tetapi kerana belas kasihan Allah. Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah berkaitan dengan negeri Mekah. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, ya Allah. Kemudian doa yang kedua yang Nabi Ibrahim minta, tapi Allah tak kabulkan. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada penduduk negeri ini yang beriman saja, ya Allah. Yang tak beriman jangan. Kemudian Allah menjawab, oh tidak. Karena rezeki itu aku bagi kepada yang aku cintai dan kepada yang tidak aku cintai. Jadi yang jahat pun Allah bagi juga rezeki. Allah bagi juga kepada Fir'aun. Bagi. Kepada Qarun lagi banyak.
Pada Qarun lagi banyak. Jadi kita tidak melihat hanya rezeki itu semata, tetapi dari kajian yang 2 hari ini kita ingin melihat rezeki yang kita terima itu ini daripada sebab belas kasihan Allah sahajakah, atau sambungannya apa? Ini kesimpulan langsung nih. Karena kalau ada yang tak ikut lagi selepas ini tak apa, cukup sampai sini. Ini mukaddimah. Biasanya kalau kita buat tesis tuh, yang PhD itu biasanya ada abstrak yang halaman 1 muka surat tuh, yang paling hadapan sekali. Nah, jadi sebelum dijelaskan terperinci di dalam tuh, diberitahukan dulu dari awal, sebenarnya kajian kita ini kemana mau kita bawa. Kita ingin menambahkan ma'rifah dalam diri kita, supaya setiap apa yang Allah berikan kepada kita menjadi rezeki. Buah rezeki itu adalah buah daripada ma'rifah kita itu. Supaya terbezakanlah rezeki yang jatuh ke tangan kita dengan rezeki yang jatuh ke tangan orang kafir atau ke tangan orang yang bermaksiat. Karena ada orang yang bermaksiat, dapat rezeki juga lebih banyak pula lagi. Solat tidak, puasa tidak, melakukan ketaatan pun tidak, jauh daripada masjid, jarang sekali baca Quran. Tapi rezekinya macam mana? Jangan terpedaya. Boleh jadi rezekinya itu adalah kerana hanya apa tadi? Belas kasihan Allah. Kerana Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Belas kasihan Allah. Kita berharap mudah-mudahan nilai hidup kita ini adalah nilai yang lebih disebabkan kerana makrifah kita kepada Allah. Maka itu sebabnya wallahu alam, ketika kita menulis tafsir, ni apalah ni nama ke atas tafsir yang kita tulis ini. Akhirnya kita tulis namanya tafsir Al-Ma'rifah. Jadi tafsir Al-Ma'rifah itu diharapkan tafsir yang sampai ke 4 jenjang itulah. Yaitu tafsir yang dihasilkan kerana telah mengenal Allah, telah meyakini Allah, telah mencintai Allah, dan mudah-mudahan buah daripada merindukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai mukaddimah. Jadi sudah dapat kita tajuk kita ini, kita fahami daripada tajuk ini, tahulah kita kemana pengajian ini akan kita bawa insya-Allah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah makna ma'rifah dan hakikat rezeki. Tadi sudah disampaikan dan kita tidak ingin membahaskannya satu persatu. Hanya saja kita ingin memilih ayat-ayat Al-Quran yang terus dalam ayat tersebut berkaitan dengan Allah sebagai pemberi rezeki. Allah sebagai pemberi rezeki. Yang pertama, tidak ada yang tidak mengenal Allah sebagai pemberi rezeki. Siapapun manusia, serendah apapun pendidikannya, orang kampung sekalipun, kalau kita tanya siapa yang bagi rezeki, pasti jawaban mereka Allah. Jadi tak perlu nak belajar tinggi-tinggi nak mengenal Allah sebagai pemberi rezeki. Semua orang tahu yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Surah Yunus ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul. Ada perkataan qul di pangkal ayat bermakna perintah. Daripada siapa? Daripada Allah. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, katakan perkataan berikut ini. Perkataan berikut ini penting. Jadi sama seperti qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul
Man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaqulun, semua mereka berkata Allah. Fakul afala tattaqun. Jadi ayat ini berbentuk pertanyaan. Nah, apabila Allah menampaikannya dalam bentuk pertanyaan dan diberikan pula jawabannya sekali, bermakna tak ada lagi pemahaman yang lain. Kita lihat terjemahan ayat ini. Katakanlah, wahai Muhammad, perkataan berikut ini. Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tak ada yang lain. Maka nanti jawabannya Allah. Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Termasuk urusan pemberian rezeki. Maka mereka menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Bertakwa, memelihara diri. Mengapa kamu tidak memelihara diri? Memelihara diri daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Diberi rezeki, tapi Allah memurkai orang yang diberi rezeki. Siapa? Sampai dibenamkan ke dalam bumi. Dengan hartanya sekali. Dengan istananya sekali. Semua kita dah tahu. Ada yang pernah sampai ke Mesir? Pernah sampai. Dulu ada rombongan tak? Sampai kita ke Tasik Korun. Tasik Korun sampai 15 batu panjangnya. Kononnya di sanalah Korun itu dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Korun itu siapa Korun? Tak pernah kenal Korun. Ada ceritanya dalam Al-Quran. Korun itu adalah orang yang paling pandai, yang paling faham, yang paling hebat dalam membaca kitab suci, Taurat. Selepas Nabi Musa dan Nabi Harun. Hidup pada masa Nabi Musa dan disebut oleh ulama tafsir masih ada hubung kait dengan Nabi Musa alaihissalam, satu nasab, yaitu anak pakciknya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ayah Korun dengan ayah Nabi Musa itu adik-beradik. Anak pakciknya, berarti saudara sepupu. Inna Qaruna min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu dari kaum Nabi Musa, dari kalangan Bani Israel juga. Qarun itu mengenal tidak rezeki yang ia terima itu daripada Allah? Tahu dia. Karena kalau kita lihat lagi ceritanya itu, awalnya Qarun itu bukan kaya raya, miskin, tak punya apa-apa. Kemudian menghadap Nabi Musa, meminta kepada Nabi Musa supaya berdoa kepada Allah, supaya Allah mengkayakannya. Nabi Musa, nanti kalau kamu kaya, kamu lupa diri. Kemudian kata Qarun, tidak, nanti saya akan bantu orang yang memerlukan. Janji? Janji. Rupanya janji tinggal janji. Kaya raya. Harta bendanya sangat banyak sekali. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kunci-kunci gudangnya tak mampu dipikul oleh orang-orang yang kuat. Orang yang kuat itu berapa orang? Orang yang kuat, orang yang perkasa. Karena dikatakan usbah,
ulil quwwah, jumlahnya dikatakan sampai, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan sampai 70 orang dalam riwayat tafsir. 70 orang memikul kunci tak mampu. Itu kuncinya saja baru itu. Hartanya macam mana? Jadi pada satu hari, tapi tak perlulah cerita Qarun panjang-panjang, dah sampai situ je lah. Yaitu yang kita nak ambil adalah ketika Qarun ini memperlihatkan harta bendanya yang banyak, maka ia dinasihati oleh kaumnya, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu menyombongkan diri, wahai Qarun, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Apa jawaban Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Harta benda yang banyak yang ada padaku ini tak ada hubung kait dengan Allah, tak ada. Ini aku dapatkan ala ilmin indi, kerana ilmu yang ada padaku. Aku ini sarjana ekonomi ni, pakar ekonomi ni, pandai berniaga. Maka ilmu yang ada padaku itu yang menjadi sebab aku mendapat harta banyak ini. Maka Allah benamkan Qarun. Allah benamkan Qarun bukan serta-merta terus Allah benamkan, tidak. Sudah dinasihati oleh Nabi Musa, tak mau. Dan dinasihati oleh kaum juga tidak mau. Akhirnya sampai ke tahap Qarun itu memfitnah Nabi Musa alaihi salam. Yaitu dengan merasuah seorang perempuan, supaya perempuan itu mengaku bahwasanya ia telah dizinahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Sampai ke tahap macam itu. Kerana dia tidak ingin di bawah Nabi Musa. Dia ingin, yang sombong ini selalu ingin di atas, melebihkan dirinya daripada yang lain. Itu silakan lihatlah ceritanya itu di mana cerita itu, di surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Di penghujung surah Al-Qasas ada cerita itu. Baru beberapa hari yang lalu kita sampaikan di pengajian tafsir kita. Di juzuk yang ke-20, juz Al-Quran. Nah, jadi semua manusia tahu bahwasanya rezeki itu daripada Allah, tetapi tidak semua manusia mau mensyukuri rezeki yang datang daripada Allah itu. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Nah, daripada kata bertakwa tadi, mengapa kamu tidak menjaga diri, memelihara diri daripada murka Allah? Seperti Qarun tidak memelihara diri daripada murka Allah, maka Allah benamkan ia. Qarun itu dibenamkan terus langsung? Atau berperingkat-peringkat? Berperingkat-peringkat. Jadi bukan terus langsung dibenamkan dalam bumi, tidak. Dikatakan dalam tafsir, dia langsung dibenamkan dalam perut bumi yang ke-7, lapisan yang ke-7 dalam perut bumi. Dan terus setiap hari bumi itu bergoncang untuknya dan dia meronta dalam perut bumi. Dalam tafsir disebutkan setiap hari, dan dia akan turun terus ke bawah, ke dalam bumi yang paling bawah setiap hari, sejauh, sebesar, sejarak, setinggi ia berdiri. Jadi berapa dia tinggi berdiri? Qamatu rajulin, yaitu siapa yang tingginya 170. Jadi 170 cm dia turun lagi bawah. Setiap hari 170 cm dia turun lagi bawah. Yatajaljal, itu istilah Nabi dalam hadis beliau, bahwasanya yatajaljal, dia meronta-ronta setiap hari. Pertama kali yang dibenamkan itu adalah kakinya sampai ke mata kaki. Setelah itu dibenamkan sampai ke lutut. Tapi dia tak boleh lagi nak cabut kakinya. Dia bermohon kepada Nabi Musa supaya Allah mengangkat siksaan daripadanya. Tapi Nabi Musa tak mau. Nabi Musa sangat marah kepadanya. Akhirnya dibenamkan sampai pinggang. Kemudian dibenamkan lagi sampai bahu.
Selepas itu barulah dibenamkan habis. Tinggal hartanya. Hartanya dibenamkan juga ke tidak? Dalam riwayat tafsir dikatakan awalnya hartanya tidak dibenamkan. Awalnya Qarun itu saja yang dibenamkan. Ada pula dari Bani Israel itu yang berburuk sangka kepada Nabi Musa. Apa kata Bani Israel itu? Itu Nabi Musa itu berdoa kepada Allah supaya Qarun itu dibenamkan. Dia nak dapatkan harta Qarun itu tuh. Berburuk sangka. Maka Allah benamkan sekali Qarun dan hartanya sekali. Karena sebenarnya tak ada kaitan Nabi Musa dengan harta Qarun. Khawasaf nabihi wa bidarihil ard. Kami benamkan dia dan harta bendanya. Apa sebab? Qarun itu, ujung ayat, Qarun itu tidak bertakwa kepadanya, tidak memelihara diri daripada murka Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Berarti daripada ayat ini, ada kemungkinan manusia tidak bertakwa kepada Allah. Berkaitan dengan rezeki yang ia terima. Ada. Sikit ke banyak? Tengok je lah kiri kanan tu. Ya. Dulu masa-masa dia tak berpunya, dekat ke masjid. Tapi sekarang ketika harta dah berlimpah, dah lupa ke masjid. Baik, yang kedua lagi. Yang kedua, selain Allah tidaklah pemberi rezeki. Ini sebenarnya menegaskan lagi yang pertama tadi. Yang memberi rezeki hanyalah Allah. Ya. Tapi ayat ini pula penyampaiannya, selain Allah bukanlah pemberi rezeki. Ada malaikat yang bagi-bagi rezeki. Siapa malaikat yang tugasnya membagi rezeki? Mikail. Ada Jibril, ada Mikail. Maka banyak nama orang Michel, Mikail. Ya, karena berharap anaknya itu nanti bagi-bagi rezeki. Banyak rezekinya. Nama malaikat dipilih untuk nama anaknya. Tapi malaikat itu bukan bagi rezeki-rezeki malaikat itu. Malaikat itu hanya menjalankan tugas membagi-bagi rezeki Allah. Jadi malaikat itu tugasnya membagi-bagi rezeki Allah. Jadi selain Allah ada yang bagi rezeki? Tak ada. Malaikat bukan, manusia bukan. Tak ada siapa yang bagi rezeki kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada bagi rezeki. Pada istri dan anak ada. Bukan kita bagi dari rezeki yang kita miliki sendiri, tidak. Kita ini sebagai perantara saja. Menjadi sebab saja. Karena pada hakikatnya yang bagi rezeki itu adalah Allah. Surah An-Naml ayat yang ke-64. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduh wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard wa man yarzuqukum rezeki minas sama' wal ard." Ilahum ma'allah. Ini dia berkaitan dengan tajuk ni. Memberi rezeki tidak. Qul hatu burhanakum. Siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Ada arah datangnya rezeki. Satu arahnya dari langit. Satu lagi dari bumi. Yang dari langit apa? Hujan. Ada lebih berharga lagi dari hujan itu. Apa yang dari langit? Al-Quran. Rezeki. Kalau hujan itu untuk minuman kita, binatang ternak, tanam-tanaman. Itu untuk kehidupan jasmani kita. Sementara ada untuk kehidupan
rohani kita. Al-Quran itu rezeki dari langit, rezeki daripada bumi, macam-macam. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping? Di samping maknanya selain. Apakah selain Allah ada lagi Tuhan yang juga memberi rezeki seperti Allah Ta'ala? Mana buktinya? Berhala bagi rezeki? Tidak. Maka dibuatlah patung besar kan? Besar sekali patung. Berhala yang disembah. Di KL ada? Ya. Kemusyrikan di kota Mekah dahulu, yaitu membuat patung besar-besar di mana-mana. Di setiap simpang jalan ada patung. Bahkan di sekeliling Ka'bah pun juga ada patung berhala. Kemudian mereka meminta rezeki kepada berhala itu. Padahal berhala itu mendengar tidak, berkuasa pun tidak. Tapi begitulah manusia. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu kalau memang ia ada. Jika kamu memang orang-orang yang benar. Jadi kalau ada yang mendakwa, mengira bahwasanya selain Allah ada juga yang beri rezeki, bermakna berbohong, berdusta. Sudah 2 ayatnya. Jadi sudah makrifah kita sebenarnya ini dengan 2 ayat ini. Karena tajuk kita pertama ini makrifah, yaitu mengenal yang memberi rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga macam-macam amalan musyrik yang dilakukan untuk mendapatkan rezeki. Ada yang baca mantra, ada yang baca jampi-jampi. Kalau baca ayat Quran boleh. Yang ayat 1.000 ringgit tuh. 1.000 dinar tuh. Kalau baca ayat Al-Quran boleh. Jadi kalau jampi atau mantra tuh daripada ayat Al-Quran atau hadis Nabi itu boleh. Karena ketika kita baca ayat Al-Quran dan hadis Nabi, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan berzikir kepada Allah. Nah, apabila berzikir dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, fadhkuruni, berzikirlah, ingat kepadaku, azkurkum, aku akan ingat kepadamu. Oh, ini yang berzikir ni nak dapatkan rezeki, nak minta rezeki, aku akan beri. Yang ketiga lagi. Ini juga ingin menambah makrifah kita tentang Allah sebagai yang memberi rezeki. Ada tambahan kata di sini, menahan. Allah yang memberi rezeki dan Allah juga yang menahan rezeki. Allah tahan bermakna tak ada siapa yang mampu untuk menyampaikan rezeki itu kepada kita. Meskipun dia adalah sebagai sebab dalam memberi rezeki, tapi apabila Allah menahan, maka tak sampailah rezeki itu. Surah Al-Mulk ayat 21. Ini surah yang biasa dibaca ini. Apalagi di malam Jumat. Ayat 21. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka. Ini tambahan kata yang tak ada di 2 ayat sebelum ini. Jadi kita buat di urutan ketiga ini karena ada kata menahan sebagai tambahan di sini. In amsaka rizqahu, rizkinya, balajju fi utuwi wa nufur. Atau siapakah dia ini yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Ada selain Allah yang mampu memberi kalau Allah menahan? Ada. Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Karena ada orang yang berusaha cari rezeki, berusaha, sudah sungguh-sungguh, tapi tak dapat rezeki. Oh, berarti Allah menahan. Menahan. Apabila Allah menahan, pasti ada hikmah di
sebaliknya. Nanti di ujung kajian nih, esok insya Allah, yang terakhir sekali, tentang dua orang, yang satu Allah lapangkan rezekinya jadi kaya raya, punya dua kebun. Di surah di surah di surah Al-Kahfi. Sengaja ini saya pancing, ini ada di surah Al-Kahfi. Yang satu dilapangkan rezekinya, dibagi kepadanya dua kebun kan? Kebun kurma, kebun anggur. Yang kebunnya itu tak akan mungkin kebun saya ini uh, akan berhenti mendatangkan hasil. Dia akan terus menghasilkan selama-lamanya. Sampai berkata begitu. Kemudian dinasihati oleh yang satu lagi. Yang satu lagi itu Allah tahan. Allah tahan rezekinya. Allah tak bagi banyak. Secukupnya saja. Tapi yang ditahan rezeki ini rupanya ma'rifah. Mengenal Allah. Ada hikmah di sebalik rezekinya itu ditahan. Nah, dialah yang menasihati sahabatnya yang punya kebun itu. Tahu sambungan ceritanya ini? Kalau tak tahu tunggu besok lah. Karena besok ini kita akan bahas terus panjang ayat yang dalam surah Al-Kahfi itu. Karena ada perkataan la haula wala quwata illa billah. Itu dia makrifat. Kalaulah si empunya kebun itu mengatakan la quwata illa billah, bahwasanya tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripada Allah, Allah yang memberi, yang menahan rezeki, niscaya kebunnya itu tidak akan dimusnahkan. Karena kebunnya itu hancur, musnah. Para-paranya atasnya ke bawah, bawahnya ke atas, kebalik kebunnya ini. Yang keempat, yang ketiga, saya dan yang ketiga itu udah makrifah lah. Pertama sudah, tambah lagi yang keempat, tambah lagi. Supaya makrifah kita, bekal pengetahuan kita itu bertambah-tambah lagi. Kalau boleh dari mengenal Allah tadi, 4 anak tangga makrifah apa tadi? Mengenal, meyakini, mencintai, merindui. Merindukan Allah. Merindukan Allah melalui rezekinya. Rezeki yang istimewa yang kita harapkan. Surah Saba, ayat yang ke-24 menerangkan tentang ada manusia yang mendapat ma'rifat dalam perkara rezeki ini. Ini yang kita harapkan, mudah-mudahan kita lah yang termasuk yang mendapatkan ma'rifat ini. Dalam surah Saba ayat 24 Allah berfirman, Qul juga pangkalnya. Katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Perkataan berikut ini penting sekali. Jangan sampai tak tahu. May yarzuqukum minas samawati wal ard? Qulillah. Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Yang penting ini kata au-nya ini, au atau. Masuk kumpulan ke ini kan? Atau masuk kumpulan ini? Masuk kumpulan yang dapat makrifah ke atau yang tak dapat. Jadi kita ini masuk kumpulan yang dapat makrifah ke atau mudah-mudahan semua masuklah ke dalam kumpulan yang mendapatkan. Karena dua kumpulan saja, yaitu yang mendapatkan dan yang tidak mendapatkan makrifah. Ini surah Saba ayat 24. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah. Allah sampaikan dalam bentuk pertanyaan, Allah sendiri yang menjawabnya. Allah tak biarkan kita memberikan jawaban supaya tidak salah dalam memberikan jawaban. Allah sendiri yang menjawab. Dan sesungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrik pasti berada dalam kebenaran atau pasti dalam kesesatan yang nyata. Jadi
Siapa yang berada dalam kebenaran ini, dalam kebenaran, dan siapa yang berada dalam kesesatan. Nah, dua kumpulan saja. Siapa yang berada dalam kebenaran, yang memberikan jawaban Allah tadi. Siapa yang berada dalam kesesatan, yang memberikan jawaban bukan Allah. Kononnya dia sendirilah yang pandai dalam mencari rezeki. Seperti kisah siapa tadi? Kisah Qarun. Ini jangan dikatakan jauh dari realiti kehidupan. Kadang-kadang karena suami ini yang mencari rezeki, istri yang di rumah, kata suami, ini karena sayalah, maka kita ini mendapatkan harta. Kata suami. Padahal ia adalah sebagai yang berusaha saja, bukan yang menentukan. Sampai masanya pula suami ini sakit. Nah, yang berusaha istri. Lambat jawab nampaknya. Istri. Kemudian, nah, karena istri ini berusaha, maka istri pun mengatakan, ini harta saya ya, ini bukan harta abang nih, harta saya nih, saya yang berusaha. Kalau nak ambil, izin dulu ya. Nah, nak dapatkan, kalau nak dapatkan, berhutang ya, nanti bayar ya. Nah, ini terlihat daripada perkataan itu ada kesombongan. Bahwasanya seakan-akan rezeki yang ada padanya itu adalah dari hasil usahanya. Padahal adalah kerana belas kasihan Allah sebagai ujian ke atas diri. Maka yang pandai itu adalah, yang bijaksana itu adalah yang mengatakan, ini mungkin karena kita berumah tangga lah kita berlimpah rezeki ini. Kata suaminya, abang pandai cari rezeki. Enggak, ini karena kita berumah tangga nih. Dulu waktu bujang tak sebanyak ini rezeki saya. Tapi ketika ada berumah tangga mudah saja rezeki ini. Mungkin ini kerana rezeki kita berdua lah agaknya. Allah bagi. Ini menyadari diri. Sehingga tidak tergelincir kepada kesombongan. Yang lebih buruk lagi itu bukan suami istri. Orang tua dengan anak. Oh, ini lebih buruk nih. Ini uang saya ya, ya ayah ya. Ayah kalau nak boleh, tapi pinjam ya ayah. Ya Allah, kepada ayah pinjam. Bila nak ayah balik kan? Ini bahasa-bahasa. Ini makrifah ke? Berada di atas kebenaran kah? Atau di atas kesesatan yang nyata? Nah, ini yang realiti dalam hidup. Ini ujian. Rezeki ini adalah ujian. Harta yang kita dapatkan itu adalah sebagai ujian. Baik. Yang kelima. Ini masih lagi dalam tajuk pertama kita. Ada sahaja manusia yang berpaling. Sudah tahu Allah, mengenal Allah. Makrifah, sudah. Allah yang memberi rezeki. Tapi ada saja manusia yang berpaling daripada kebenaran. Surah Fatir, ayat yang ketiga. Surah Fatir, ayat yang ketiga. Ya ayuhan nas, udhkuru ni'matallahi alaikum. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illa huwa fa'anna tu'fakun. Ujung ayat ini fa'anna tu'fakun ini memberikan isyarat. Ada saja manusia yang berpaling. Jadi tajuk ini dari ujungnya ini kita ambil kesimpulannya. Terjemahannya, hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi?
Mana ada, jawabannya sudah jelas. Maka tak perlu ada jawaban di dalam ayat ini. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Dari ketauhidan, dari mentauhidkan Allah yang memberi rezeki. Itu tauhid. Tak ada selain Allah. Hanya Allah. Hanya Allah itu tauhid. Dari ketauhidan. Yaitu dari Allah sebagai satu-satunya pemberi rezeki. Ada yang berpaling? Ada. Seperti siapa tadi kisahnya? Qarun. Ini kisah-kisah Quran ya. Jadi jelas. Nah, selesai sudah. Ini dah masuk tajuk baru lagi. Yang B, meyakini Allah sebagai pemberi rezeki. Baik, kita ulang kaji dari awal tadi. Jadi ada berapa? 5 eh. 5. 5 ini untuk membawa kita kepada makrifah. Dan mudah-mudahan sampai kita kepada makrifah. Mudah-mudahan dapat kita makrifah ini. Baik, kita ulang lagi tajuk ini. Ulang kaji. Dapat kaji, lancar kaji karena diulang. Nah, karena diulang lancar kaji. Kalau sekali lalu sama lah ketika di kampung, kalau kita sekali lalu aja di jalan tuh, jalan rumput, sekali lalu tak nampak jalan tuh. Tapi kalau hari-hari lalu di situ, nampak jalan. Rumput yang dilalui di situ biasanya tak tumbuh karena kita ada pijak terus setiap hari di situ. Maka mudah-mudahan selalu mengulang-ulang kaji ini. Jadi fokus kita ke makrifahnya. Dengan makrifah, rezeki berlimpah. Ini berlimpah nih nanti nih. Karena yang kita maksudkan dengan berlimpah ini, rezeki yang lebih dari yang kita perlukan. Berlimpah. Bila gelas itu berlimpah? Sebenarnya kita nak minum itu dalam satu gelas air itu saja. Tapi dia berlimpah. Bermana dia tercurah keluar. Banyak sekali. Sungai itu bila melimpah dia? Ia banjir, melimpah sampai lepas naik dia dari tepi bibir sungai itu, melimpah. Kita perlukan rezeki itu 5, Allah bagi 100 umpamanya. Kita harapkan rezeki itu rezeki yang kita nikmati biasa dengan tersampainya keinginan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita apabila kita haus, dahaga, kita perlukan apa? Air. Nah, rezeki berupa air nak hilangkan haus. Supaya keinginan hawa nafsu kita sampai. Rupanya Allah bagi air itu bukan hanya untuk hilang haus, tapi untuk hilangkan penyakit. Oh, rupanya berlimpah rezeki. Berlebih dia daripada yang kita perlukan. Bukan hanya penyakit badan. Air yang diminum itu boleh menghilangkan penyakit hati. Air. Air berkah namanya. Berlimpah. Rezeki yang berlimpah. Rupanya bukan hanya menghilangkan penyakit, tetapi juga mencerdaskan otak. Akalnya menjadi cerdas karena minum air. Bermakna itu adalah rezeki yang berlimpah. Dulu yang diharapkan oleh Siti Hajar sebanyak apa air agak-agaknya? Untuk dia dan anaknya saja. Terselamat daripada kematian, dah lah tuh. Tapi Allah bagi rezeki yang berlimpah sampai hari ini kita masih menikmatinya dan tak pernah kering. Padahal terbitnya itu di padang pasir ini. Di padang pasir. Mana agaknya lebih berharga? Air kan atau minyak? Yang di Mekah tuh. Kalau ada minyak dalam perut kota Mekah tuh, dengan air dalam perut kota Mekah tuh, mana yang lebih berharga? Air. Tanpa air manusia boleh mati. Tanpa minyak manusia boleh bertahan hidup.
Tapi kita buang-buang air. Pergi ke Mekah, wuduknya banyak-banyak gunakan air. Air belum habis lagi dah dibuang. Sebenarnya sikap kita itu. Nah, baik, itu dah tajuk lain lagi. Sekarang ni nak makrifah saja kita sekarang. Yang pertama yang kita kaji ni A ya. Makna makrifah dan hakikat rezeki. Yang pertama, tidak ada yang tidak mengenal Allah pemberi rezeki. Bermakna Allah pemberi rezeki. Dah dapat satu. Yang kedua, selain Allah bukan pemberi rezeki. Dah. Yang ketiga, Allah yang memberi dan menahan. Ada kata menahan, ini tambahan. Menahan. Rezeki semut sampai ke semut. Gajah boleh menahan rezeki semut? Meskipun badannya besar sekalipun, dia tidak akan berdaya untuk menahan rezeki semut. Karena Allah yang memberi rezeki. Yang keempat, manusia. Manusia ada yang mendapat ma'rifat. Ada yang mendapat ma'rifat, ada juga yang tidak mendapat ma'rifat. Yaitu yang berpaling daripada Allah sebagai pemberi rezeki. Allah yang bagi rezeki, selain Allah yang disyukuri. Itu namanya berpaling daripada Allah. Sampai di sini. Ada yang bertanya? Boleh, silakan. Ya. Kita sampai pukul 11, sekarang sudah pukul 10.40, 20 menit. Ya, boleh silakan. Atau yang bertanya? Aja. Baik, waalaikumsalam. Silakan. Ya. Baik. Baik, bagus sekali ni. Pergi kelas masa sekarang ni ingat. Bila balik nanti rumah, lupa. Macam mana ni? Ini memang sejak dahulu lagi. Pada masa Rasulullah dahulu, para sahabat juga mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, di hadapanmu ya Rasul, kami ingat. Tapi dah balik kami ke rumah, kami bercampur semula dengan ahli keluarga kami dah lupa pula. Macam mana ya Rasul? Maka lawanlah lupa ni. Macam mana caranya? Caranya banyakkan datang ke kelas. Kelas semakin banyak datang ni, berulang-ulang, maka berkuranglah kemungkinan untuk lupa. Berkurang dia. Ada kemungkinan? Ada. Kalau pergi sekali saja, kemudian sekali 3 bulan. Baru datang lagi 3 bulan yang akan datang. Ada, mudahlah lupanya. Tapi kalau kita terus berterusan, maka insya Allah akan sentiasa ingat. Jadi kuncinya yang pertama adalah tambah ilmu. Tambah ilmu. Yang kedua, apa yang kedua? Ya, yang kedua adalah berteman, berkawan. Bila kita lupa, maka berkawanlah dengan kawan yang mengingatkan. Jangan kawan yang sama-sama lupa.
Kalau kita lupa, ada yang ingat itu yang akan mengingatkan kita yang lupa. Maka berkawan dengan yang baik-baik, dengan orang-orang baik. Nah, ada punya grup? Ada grup apa? Grup ya, grup WhatsApp. Siapa kawan-kawan yang ada dalam grup tuh? Kawan-kawan yang buat kita lupa atau kawan-kawan yang mengingatkan kita? Nah, maka joinlah grup-grup yang boleh mengingatkan. Kemudian yang ketiga, barulah bermohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu minta kepada Allah supaya diberi istiqamah, tetap pendirian. Biasa, ini sifat manusia, lupa ini. Sifat manusia. Hanya saja ini perlu satu tajuk khas ini membahaskannya. Karena sebab lupanya ada dua nih. Siapa tahu? Yang pertama, hawa nafsu. Hawa nafsu. Yang kedua, siapa yang membuat lupa Nabi Adam bahwasanya itu adalah pokok yang dilarang? Syaitan. Bermakna kalau lupa ini bermakna tajuknya melalui kajian hawa nafsu. Berarti kalau kajian hawa nafsu yang membuat kita supaya tetap sentiasa ingat adalah iman. Maka jagalah iman ini. Jangan sampai hawa nafsu itu yang menguasai hati. Hawa nafsu menguasai hati membuat kita lupa. Dan syaitan itu masuk melalui hawa nafsu ini. Dengan godaan, dengan tipu daya. Ya, berkaitan dengan diri kita ini, dalam hati kita ada iman, ada hawa nafsu, dan satu lagi ada apa? Akal. Ada akal. Ada akal. Jadi dalam hati itu ada akal. Nah, akal ini akan mengingatkan kita. Jadi ada yang mengingatkan kita itu daripada luar diri kita. Ada yang mengingatkan kita itu adalah daripada diri kita sendiri. Nah, jadi masa-masanya akal itu muncul, kemudian akal itu yang mengingatkan. Akhirnya kita terhindar, terselamat daripada berterusan lupa. Lupa, tapi satu ketika saja. Tidak berterusan lupa. Sifat lupa itu sifat manusia. Tapi berterusan lupa, itu memang tidak sepatutnya berlaku. Baik, ini ada tajuk khas nanti ini. Mana tajuknya dulu? Ini dia dulu, anak tangga makrifat ni. 4 April 2019. Ini berapa tahun yang lalu berarti? 4 tahun yang lalu. Nih. Masih ingat nih? Ini ada conteng-contengnya nih. Ini dulu. Tak tahu tadi mana kita buat dulu nih. Di Aceh kayaknya nih. Iya dulu. Kalau nggak silap ya. Karena kita pernah dulu ke Aceh. Berapa hari. Ini pengajian yang sudah pernah kita lakukan selama ini nih. Ah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dulu pernah ada kan? Ini tahun berapa nih? 6
November 2015. November. Hah? Janda baik. Oh, masih ingat janda baik. Saya pun ketika itu ditelepon oleh istri, di mana? Di janda baik. Terkejut langsung. Semua ada tertulis nih, alhamdulillah. Jadi untungnya kita guna nih. Kalau di kertas-kertas itu berserak-serak, kadang-kadang tak tahu kemana pergi. Kalau ini sudah ada di sini semua. Semua ada dah. Dan jemaah ini ada yang selalu ikut. Jadi kita mesti cari tajuk baru terus. Kalau tajuk lama, ini sudah pernah Ustaz sampaikan ini. Kita pun cari tajuk baru tu yang susah tu. Oh, dah lupa. Itu beruntungnya lupa tu. Tajuk lama boleh diulang semula tu. Banyak dah. Sejak tahun berapa ini? Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Baik, silakan Tuan Haji. Di hadapan mikrofon. Baik, silakan. Rezeki dengan nikmat. Baik. Rezeki, nikmat. Nikmat, rezeki. Dua-duanya dipakai pada satu benda boleh. Umpamanya, nikmat Allah berupa makanan. Tadi pagi sarapan nasi lemak. Nasi lemak. Kelana Jaya. Nasi lemak ini nikmat ke bukan? Nikmat. Rezeki ke bukan? Satu kata. Digunakan dua kata ni sekali untuknya. Membezakannya macam mana? Maka nikmat kaitannya dengan kita guna kata kerja di sini. Menikmati. Kemudian rezeki ini kita gunakan kata kerja mendapatkan manfaat. Mendapatkan manfaat. Ada menikmati nasi lemak? Ada, nikmat. Ada mendapatkan manfaat dari makan nasi lemak tu? Ada. Kenyang. Ya, bukan kenyang saja. Badan jadi kuat. Jadi rezeki hubung kaitnya dengan manfaat. Kata yang menjelaskannya spesifik adalah manfaat. Yang mendatangkan manfaat, rezeki. Yang tidak mendatangkan manfaat, bukan rezeki. Umpamanya bakteria. Mendatangkan manfaat ke? COVID. Tidak. Maka itu bukan rezeki. Itu bala, itu siksaan, itu azab. Kita tak boleh guna kata rezeki kat situ. Yang bermanfaat ini, siapa yang mendapatkan manfaat itu? Orang beriman mendapatkannya, makanan. Nasi lemak dimakan oleh orang beriman, rezeki. Dimakan oleh orang kafir, rezeki juga. Jadi rezeki itu dibagi kepada orang beriman dan kepada orang kafir. Ketika dibagi kepada orang beriman bersyukur, rezeki itu bertambah manfaatnya. Tetapi ketika rezeki itu dibagi pada orang kafir kufur, dia tak mau bersyukur, maka tak ada manfaatnya dari sisi agama. Dia dapat manfaat di dunia ini, perutnya kenyang. Tapi di akhirat nanti, dia tak dapat apa-apa lagi. Tapi ketika kita bersyukur, alhamdulillah, di dunia perut kenyang, di akhirat, kita akan dapat balasan kebaikan kerana kita telah bersyukur ketika di dunia. Jadi ketika kata rezeki, kita fahami kata manfaat. Kemudian kata nikmat,
Nikmat, menikmati. Kita menikmati dengan apa? Menikmati pemandangan yang bagus dengan apa? Mata. Menikmati makanan yang sedap dengan apa? Dengan lidah. Menikmati nasi lemak dengan apa? Dengan lidah. Dengan lidah. Tapi lidah ini hanya alat saja. Alat untuk menikmati. Di sana ada lagi yang menentukan alat itu dalam menikmati. Yaitu hati. Hati. Nasi lemak Kelana Jaya. Enak? Sedap? Sedap. Mana sedap dengan yang di Melawati? Nah, yang menilai itu yang mana? Hati-hati. Hati itu. Lidah-lidah yang sama. Tapi ketika hati mengatakan, yang di Taman Melawati lebih sedap lah. Oh, bermakna seleranya selera yang di Taman Melawati itu. Tapi, ini belum tambah lagi nih nanti. Nanti boleh tambah lagi. Menikmati. Tapi, satu ketika nasi lemak dibagi, tapi nasi lemak itu tidak seperti biasa. Ya, nasi lemaknya kurang masak, disebabkan karena kurang kayu bakarnya, umpamanya lah. Kemudian tak ada ikan bilisnya. Kemudian uh, uh, cilinya pun tak terasa apa. Kemudian tak ada campurnya yang lain. Sedap ke tidak? Tidak. Oh, bermana tidak menikmati lagi. Bermana nasi lemak tadi tidak lagi jadi nikmat karena dia tidak menikmati. Tuan Haji mau nasi lemak? Ya, bukan nasi lemak yang dibagi, nasi biasa yang dibagi. Masih nikmat ke tidak? Makan nasi biasa. Tunggu dulu. Menikmati dengan apa? Maka kata menikmati ini ada dua yang di dalam hati itu yang digunakan untuk menikmati. Yang pertama nafsu dan yang kedua iman. Kalau nafsu yang digunakan untuk menikmati nikmat Allah, sampai ke nafsu itu dia menikmati. Bila tak sampai dia tidak menikmati lagi. Tapi kalau iman yang digunakan untuk menikmati nikmat Allah itu, semua jadi nikmat. Semua sedap. Mau nasi lemak Taman Melawati kah? Mau nasi lemak Pekanbaru kah? Ya. Kerana yang dia lihat bukan lagi nasi lemaknya. Karena kalau iman, yang dia lihat apa? Yang memberi nasi lemak nikmat. Barulah disebut nikmat apabila yang menikmati nikmat tersebut, itu dia beza antara rezeki dengan nikmat. Bila nikmat disebut nikmat, kalau yang menikmati nikmat tersebut, pemberian daripada Allah, menikmatinya dengan iman. Kalau menikmatinya dengan nafsu, jadikah nikmat itu sebagai nikmat? Tidak. Apa sebab? Sebab tabiat hawa nafsu tidak pernah merasa puas. Tak pernah merasa puas. Tak nikmat. Ini pengajian ini nikmat ke tidak? Tunggu dulu. Siapa orang yang mengikuti pengajian ini? Yang mengikuti pengajian ini, Allah lama sangat pengajian. Bila nak selesai ini? Lambat betul. Ustaz menyampaikannya perlahan sangat. Semua ini dah saya tahu dah. Semua yang disampaikan tu dah khatam lah saya. Di mana-mana saya dengar pengajian tu. Kerana
Dia tak lihat dari iman. Tapi kalau melihat dari iman, dia menikmati. Mungkin sudah berulang kali yang disampaikan itu. Tetapi karena keimanannya, karena keimanan kepada Allah. Memang saya dah tahu dah apa yang disampaikan itu. Tapi karena keimanan kepada Allah, saya nak jadikan duduk saya di sini ini sebagai amal soleh saya, yang akan saya dapatkan balasan kebaikannya daripada Allah. Jadi tidak lagi semata karena saya nak dapatkan ilmu yang disampaikan dah saya tahu dah. Sekarang ni saya nak beramal dengan duduk saya di majlis ini. Maka majlis ini pun menjadi nikmat. Saya pernah singgah ke satu masjid, kemudian ada ustaz menyampaikan pengajian, kemudian saya pun duduk situ. Karena ustaz tu dia lihat juga, takut dia lihat saya, maka saya berlindung belakang tiang lah, biar dia tak lihat. Tapi saya ingin duduk terus sampai selesai pengajian itu. Yang kita dengar itu yang memang sudah kita tahu semua. Kemudian kita mau tinggalkan atau mau kita teruskan? Kita tak ada lagi kegiatan yang lain. Kalau tak ada kegiatan bermakna kita mau duduk di situ, mau kita dengarkan. Mungkin yang kita dengarkan itu yang sudah kita ketahui, bukan di situ lagi fokus kita. Fokus kita adalah saya nak duduk di sini beriktikaf. Mudah-mudahan saya dapat pahala dari berdiamnya saya di sini sambil saya mendengarkan pengajian dari Ustaz. Maka kita tetap menikmati pengajian itu. Tetap. Karena fokus kita adalah kerana keimanan kita. Bukan kerana hawa nafsu. Jadi nikmat baru rasa nikmat apabila yang menikmatinya dengan keimanan. Maka perkataan nikmat dalam Al-Quran hanya dipakaikan kepada orang beriman saja. Jadi orang kafir itu dapat nikmat? Tidak. Karena orang kafir tidak menikmati dengan iman. Karena tak punya iman. Orang kafir menikmati dengan nafsu. Sementara tabiat hawa nafsu itu tidak pernah merasa puas. Maka dalam surah Al-Fatihah itu penggunaan kata nikmat itu digunakan kepada orang-orang beriman. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu untuk orang-orang beriman. Untuk orang kafir, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sambungan ayat. Jadi nikmat adalah pemberian Allah yang khas diberikan kepada orang beriman. Rezeki adalah pemberian Allah juga, tetapi orang yang tidak beriman pun juga dapat rezeki. Nah, itu kalau nak membezakan. Tapi banyak penjelasan yang boleh digunakan untuk membezakan antara rezeki dengan nikmat. Kalau yang tadi, penjelasan yang kita gunakan, rezeki yang dirasakan manfaatnya. Kalau nikmat, yang dirasakan kenikmatannya oleh orang-orang beriman dengan iman yang ada dalam hati mereka. Orang kafir itu menikmati hidup juga tidak? Rumahnya besar, selesa, menikmati ke tidak? Hartanya banyak, dia boleh belanja apa saja. Dia boleh pilih makanan lazat di mana saja. Berarti mereka menikmati hidup ke tidak? Lambat jawab, tak masuk kaji ini. Mereka menikmati hidup ke tidak? Menikmati hidup dengan makna menikmati dengan hawa nafsu. Dan ini sifatnya tidak sejati. Contoh mudah sekarang perang antara kaum muslimin Palestina dengan Israel, Zionis. Sama-sama meluncurkan roket. Yang Hamas meluncurkan roket sampai ke Tel Aviv, Israel. Kemudian Zionis pun melancarkan roket sampai ke Gaza. Siapa sekarang yang menikmati hidup dalam masa perang? Langsung ada jawaban Pak Is.
Siapa yang? Hah? Dua-dua tak menikmati. Sekarang masa perang lah. Orang takut, orang risau bila-bila roket itu datang. Menghancurkan, membunuh. Hanya orang beriman pada masa sekarang yang merasa tenang. Apa sebab? Sebab orang beriman tidak lagi melihat dengan hawa nafsunya. Kalau melihat dengan hawa nafsu, tak ingin ada perang itu. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu peperangan itu, yang peperangan itu tidak kamu sukai. Semua manusia tak suka. Orang beriman tak suka perang, orang kafir pun tak suka perang. Tapi kalau sudah berlaku perang, maka orang beriman akan menikmati perang. Dengan apa mereka menikmati perang? Dengan iman mereka. Ada dapat video seorang istri wanita, dia juga bekerja di rumah sakit, memberitahu bahwasanya suaminya mati syahid. Dia sedih. Tapi ia bergembira karena suaminya mati syahid. Berarti dia menikmati kehilangan suami itu. Dengan apa ia menikmati kehilangan suami? Dengan nafsunya. Oh, enggak. Mana ada orang yang ingin suaminya meninggal. Tapi dia menikmati gugur suaminya itu sebagai syahid karena keimanannya kepada Allah. Tapi ini tingkatnya tinggi nih. Ini untuk orang makrifah saja. Beberapa tahun yang lalu ketika kita mengantarkan makanan ke Raihanah. Raihanah satu kampung di antara Suriah dengan Turki. Kita sampai sana. Kemudian ketika kita antar makanan, masih masa-masa perang. Bermalam, ketika kami bermalam di situ, ada roket jatuh tak jauh dari tempat kita bermalam ini. Nah, pada siang harinya kita memberikan bantuan. Nah, yang menerima bantuan itu adalah seorang anak muda yang sudah hilang kakinya sebelah. Kakinya sudah tak ada. Karena kena bom, karena dia ikut berperang. Kemudian karena kakinya sudah tinggal satu, dia tak ikut lagi. Maka dia kerja-kerja memberikan bantuan. Dia terima bantuan daripada kita di wilayah Turki. Kemudian nanti dia bawa masuk. Diberikan kepada yang memerlukan. Saya yang bertanya ketika itu kepada anak muda itu. Karena dia mengatakan dia dalam keadaan sedar kakinya itu dibom, hancur, dan dia tidak pengsan. Jadi dia lihat kakinya itu hancur. Maka saya pun bertanya, macam mana perasaan awak ketika kaki awak itu hancur dan awak menyaksikannya sendiri. Dia masih muda beliau, lebih muda daripada kita. Apa jawabannya? Karena kita nak tahu jawabannya, apakah dia redho kah, dia sedih kah atau apa. Jawaban dia, saya tidak pernah merasa paling bahagia daripada masa ketika saya melihat kaki saya itu hancur kena bom. Itulah masa yang paling bahagia yang saya rasakan dalam hidup. Wah, semua dia terdiam lah. Saya dengan jawabannya pun tak sangka lah ada jawaban macam itu keluar. Cuma kita ingin tahu apa alasannya. Dia bahagia itu apa sebab. Kemudian jawabannya adalah karena saya yakin. Ini berarti iman lah tuh. Saya yakin kaki saya yang hancur itu sudah mendahului saya ke surga. Mudah-mudahan yang tersisa ini akan ikut kaki saya yang satu tuh. Orang yang berbahasa seperti ini bahasa keluar dari hawa nafsu atau dari iman ini. Maka dia masih tetap menikmati hidup meskipun hanya dengan keadaan dengan kaki satu saja sekarang. Nah, ini makna nikmat. Jadi nikmat jangan hanya difahami berupa fisikal saja, enggak. Yang disukai oleh manusia dengan hawa nafsunya saja, tidak. Tapi ada nikmat yang dinikmati dengan iman.
Ini kalau ditanya orang yang tak punya iman duduk dari sini sekarang ke pengajian. Kira-kira nikmat tak pengajian macam ini? Oh, selek. Menyesal saya dibawa oleh Tuan Haji itu. Kalau macam ini ya Allah. Tapi karena saya segan dengan dia, hormat dengan dia, akhirnya saya ikut juga. Sengsara lah di dalam ni. Nak keluar segan, nak ikut berat. Kerana dia tidak menikmati. Kerana ketiadaan bekal iman atau kurang bekal iman dalam menikmati. Di bulan Ramadan, lapar, haus. Tapi macam mana perasaan hati? Nah, malam-malam sikit saja tidur. Banyak baca Quran, banyak zikir. Bagaimana perasaan hati? Nikmat sekali di bulan Ramadan. Pergi umrah 1 bulan di kota Mekah. Tak seberapa banyak tinggal di hotel. Lama kita duduk di Masjidil Haram. Itulah dia nikmat Allah. Ini kira-kira macam mana? Nikmat ke tidak? Lama. Tak mau dia keluar. Kami mau mati di situ. Berarti mereka sudah sampai ke tahap menikmati suasana hidup yang macam tu di Gaza. Dengan apa mereka menikmati? Dengan nafsu? Tak mungkin. Mereka boleh pergi mana-mana. Mereka boleh bekerja di Eropah kan, di sini kan. Mereka boleh makan, minum selesa kat sini. Tapi mereka tak mau tinggalkan Gaza. Kerana mereka telah menikmati hidup yang seperti itu dengan iman mereka. Maka bila kita banding dengan diri kita sekarang ni, tak ada apa-apanya lah. Pukul 11:10. Berarti kita cukupkan sampai sini saya dulu. Nanti kita akan sambung lagi di sesi yang kedua insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.